Halo semua, perkenalkan nama saya Kakak Abdurrahman Karim Abdullah dari kelas A Program Studi S1 Keperawatan dengan NPM 222201002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya terkait sel eukariotik. Mungkin untuk pertama-tama mari kita lihat proses menggambar sketsa dan mewarnainya. Oke, jadi ini saya sedang menggambar kalau kemarin kan sel prokaryotik, nah sekarang sel eukariotiknya. Nah, mungkin bisa dilihat ya, saya sedang menggambar ya teman-teman sekalian, karena saya bingung pilih musik, jadinya saya isi suara saya sendiri. Ya bisa dilihat ya, itu saya sedang menggambar sketsa dari sel eukariotik. Sangat bagus bukan? Nah, bisa kalian lihat ya. 10 detik lagi. Ini sebenarnya waktunya tuh panjang, cuma saya percepat gitu loh, soalnya kan. Oke, jadi ini proses menggambarnya. Di sana saya memberikan warna coklat untuk si selnya yang dilap dengan tisu supaya warnanya menjadi rapi ya teman-teman. Habis itu dilihat kita masih warna coklat. Nah, sekarang saya menggunakan warna kulit ya. Saya gak tahu itu warna apa, tapi yang jelas warna kulit ya. Nah, jadi supaya kalian gak bosan, tak puterin musik lagi ya. Kita lanjutin yang kemarin, dengerin oke. Baba ni da ni re da ma ra da re ni ni ba 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 ma ma re re da re ma da re ma ba re ni ma ba ni ba ni ba ni ba da 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 ba ba ma da re da ni ba ma da ni da. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama terkait sel eukariotik. Bisa kalian lihat di samping gambar dari sel eukariotik samping atas ya. Nah, istilah eukariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dan juga karyon. Artinya baik dan karyon artinya inti ataupun juga biji. Jadi, eukariotik merupakan sel yang sudah mempunyai inti yang baik dikarenakan materi genetik intinya itu sudah diselubungi atau terbungkus oleh membran inti atau selubung inti. Ada beberapa organel di dalam sel eukariotik ini, diantaranya satu ada ribosom. Bisa kalian lihat di samping ya. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Lalu organel yang kedua ada membran inti. Nah, membran inti ini merupakan pembeda antara sel eukariotik dengan sel prokaryotik, di mana pada sel prokaryotik belum mempunyai membran inti, sedangkan pada sel eukariotik sudah mempunyai membran inti. Nah, membran inti ini merupakan lapisan terluar dari inti sel yang berfungsi untuk melindungi inti sel itu sendiri. Struktur dari membran inti berupa membran ganda fosfolipid yang berfungsi untuk memisahkan antara inti sel atau nukleus dengan sitoplasma, dan juga di dalamnya terdapat pori-pori yang sangat kecil yang mana fungsinya ini untuk mengontrol keluar masuknya ion, molekul serta RNA dari nukleoplasma ke sitoplasma. Lalu organel yang ketiga ada badan Golgi. Nah, ini ada ya di samping. Badan Golgi atau disebut juga sebagai aparatus Golgi merupakan tempat yang merupakan organel yang fungsinya ini untuk pemisahan, penundaan, pengemasan, serta pendistribusian lipid atau lemak dan juga protein di dalam sel. Lalu yang keempat yaitu ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan suatu sistem membran yang berbentuk seperti kanal atau saluran yang berada di dalam sel. Nah, perlu kalian ketahui, jika dilihat di samping, bisa kalian lihat di samping ya, pada gambar terdapat RE kasar dan RE halus. Nah,
RE kasar atau retikulum endoplasma kasar ini berhubungan secara langsung dengan ribosom dan berfungsi untuk memodifikasi protein. Lalu kemudian ada RE halus atau retikulum endoplasma halus. Ini berfungsi untuk mensintesis lemak ataupun juga lipid. Organel berikutnya yaitu ada nukleoplasma. Nah, bisa kalian lihat di samping ya. Nukleoplasma merupakan cairan kental yang berada di dalam nukleus atau inti sel yang mengandung banyak sekali protein dan zat lainnya seperti mineral, DNA, dan juga RNA. Nukleoplasma sendiri berfungsi untuk menjaga bentuk dan juga struktur inti sel. Lalu selanjutnya yaitu ada nukleolus. Nah, ini nukleolus. Nukleolus merupakan komponen yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan juga transkripsi dari RNA. Selanjutnya yaitu ada sentriol. Nah, bisa kalian lihat di samping ya. Sentriol merupakan struktur yang berbentuk tabung yang berfungsi dan terlibat dalam pembelahan sel dan juga dalam pembentukan silia dan juga flagella. Dan selanjutnya yang paling bawah, nah ini yang paling bawah ya, ada lisosom. Lisosom merupakan organel bermembran yang berbentuk bulat yang mengandung enzim hidrolitik. Lisosom sendiri bertindak sebagai sistem pembuangan sampah di dalam sel dengan cara memakan berbagai material bekas pakai di dalam sitoplasma, baik itu dari luar sel maupun juga dari dalam sel. Nah, material dari luar sel akan dicerna oleh lisosom melalui atau dengan cara endositosis, sedangkan material dari dalam sel akan dicerna melalui proses autofag. Organel selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Nah, bisa kalian lihat di samping ya. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma. Sitoplasma sendiri terdiri dari air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Sitoplasma berfungsi untuk atau sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan juga protein dan lain sebagainya. Lalu organel yang kedua yaitu ada membran sel. Nah, ini di samping ada ya. Membran sel merupakan membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus sitoplasma dan juga nukleoplasma. Organel yang terakhir yaitu ada mitokondria. Nah, ini di bawah ada ya. Mitokondria merupakan organel membran ganda berbentuk oval serta memiliki ribosom dan juga DNA-nya sendiri. Mitokondria sendiri berfungsi sebagai atau untuk respirasi sel dan pembentukan ATP atau adenosin trifosfat atau yang lebih kita kenal sebagai energi. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.